Baik, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita kembali dipertemukan dalam persekutuan kita di rumah kita masing-masing, bersekutu mensyukuri akan rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita mau memuliakan Tuhan pagi hari dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hari ini kita mau bersukacita karena kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan sukacita kita naikkan pujian. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi pujian ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Mari katakan haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali katakan sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Inilah menjadi pengharapan kita saudara. Sekalipun kita di tengah-tengah situasi pandemi yang membuat banyak orang khawatir, tetapi karena kita menerima sukacita daripada Tuhan, kita menerima damai sejahtera daripada Tuhan, jadi semangat kita tak akan patah dan tak akan hilang kekuatan kita. Bersama-sama kita akan merenungkan kasih Tuhan. Kita mau mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Allah, merenungkan akan kehidupan kita, merenungkan akan keterbatasan kita, dan bagaimana Tuhan mengasihi kita dan menjadikan kita berharga di mata-Nya. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Allah.
kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan, lebih luas daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rindukan. Karena kasih setia Tuhan lebih besar di dalam hidup kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita naikkan pujian kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Mari kita naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari katakan, berkat-Mu yang telah ku terima berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Kau? Mari katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan yang Kau pilih jadi biji mata-Mu? Dengan apa Tuhan, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari katakan sekali lagi, sungguh, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Kau? Bapa, ini menjadi ungkapan pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Sekaligus kami menyadari diri kami bahwa kami ini bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memilih kami, Tuhan yang menentukan kami untuk menjadi biji mata Tuhan, menjadi sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini ya Tuhan, kami datang membawa hidup kami. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Engkau urapi kami, sehingga kami boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Berkatilah penyembahan kami pagi hari dari awal sampai selesainya. Kiranya di atas nama Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dipilih, kita ditentukan oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita terus mewartakan kabar keselamatan, kabar kesukaan bagi seluruh dunia, bahwa ada ampunan yang diberikan oleh Tuhan. Bersama-sama kita naikkan kidung pujian kita, nyanyian kemenangan iman 199. Barang siapa dengar kabar masyhurkan. Barang siapa dengar kabar masyhurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Barang siapa dengar kabar masyhurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa mau, jangan lagi tangguh, jangan lagi tangguh, marilah lekas daripada dosa, sekaranglah beban. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa mau, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya taat. Mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa mau. Puji nama Tuhan. Kembali sama persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala Raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan membahas segala pergumulan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, pagi hari ini ya Tuhan kami datang bersyukur bahwa Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan mereka masing-masing. Bahkan dalam pelayanan kami bersyukur juga bahwa Tuhan telah menolong dan memberkati, sehingga sampai pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mari kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong memberkati mereka melewati pekerjaan mereka. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang harus bekerja dari rumah,
Tetapi kami bersyukur bahwa pada saat itu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Juga bersyukur penyertaan Tuhan dalam pendidikan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa Tuhan telah menolong memberkati mereka. Bersyukur bersama dengan anak kami Kara ya Tuhan, bahwa Tuhan telah menolong dalam melewati masa pendidikan di SMP, sehingga boleh menyelesaikan masa pendidikan di SMP dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan, tambahan usia yang boleh dirasakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Bersyukur bersama dengan anak kami Andre, bahwa beberapa hari yang lalu Tuhan boleh menambahkan usia 1 tahun lagi bagi anak kekasih kami ini. Biarlah berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Terima kasih juga ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Marsen, bahwa Tuhan juga telah menolong menambahkan usia 1 tahun lagi kepadanya. Terima kasih untuk pertambahan usia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, terlebih kehidupan beriman mereka ya Tuhan. Mari Engkau berkati, sehingga iman mereka boleh teguhkan oleh Tuhan, secara khusus di tengah-tengah situasi pandemik yang kami hadapi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa semua yang terjadi ini ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kuatkan iman kami, pengharapan kami menghadapi situasi ini ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi ini pun ya Bapa, kami senantiasa berharap dan berseru hanya kepada Tuhan semata. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Mari Engkau berkati, sehingga mereka semua boleh dimampukan oleh Tuhan menjalani pekerjaan dengan baik. Mereka boleh disertai oleh Tuhan dalam pekerjaan mereka dan mencapai keberhasilan di tengah-tengah pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan melalui pekerjaan mereka, berkat Tuhan senantiasa cukup untuk mereka pakai dalam hidup mereka senantiasa. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan untuk jemaat-Mu ya Tuhan dalam masa pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati secara khusus buat anak-anak kami, teman-teman kami di perguruan tinggi yang sedang mengikuti ujian akhir semester ya Tuhan. Mari Engkau berkati, sehingga mereka boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan ujian mereka. Ada juga yang sedang bergumul untuk tugas akhir ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Engkau kiranya memberkati, sehingga semuanya boleh mereka selesaikan dengan baik. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, mendoakan untuk pelayanan kami ya Tuhan. Mari Engkau berkati pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami di Gereja Kibait Kupang, sehingga pelayanan ini boleh kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kesatuan ya Tuhan, sehingga kami boleh sehati sepikir melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kebutuhan kami dalam pelayanan kami ya Tuhan, secara khusus untuk pengadaan gedung gereja ya Tuhan. Mari Engkau memberkati, sehingga apa yang kami rindukan berkaitan dengan pembelian gedung gereja ini ya Tuhan, dana yang besar kami butuhkan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyiapkan, karena Tuhan telah memulai pelayanan ini. Maka Tuhan pula akan menyiapkan kebutuhan kami berkaitan dengan pelayanan kami ya Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, semangat dan sukacita jemaat-Mu mari Engkau berkati. Sekalipun hari ini ya Tuhan kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah ya Tuhan itu tidak mengurangi antusias jemaat-Mu, tidak mengurangi semangat mereka untuk bersekutu di rumah mereka masing-masing, membangun mesbah-mesbah keluarga dalam rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Bapa dalam surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk pelayanan kami di tingkat kelas dan tingkat sinodal. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan ya Tuhan, sedang diprogramkan ya Tuhan, mari Engkau berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk pemerintah kami, bangsa kami ya Bapa. Mari Engkau berkati, sehingga bangsa kami tetap dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Pemerintah kami diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan untuk situasi pandemik yang kami hadapi hari ini ya Tuhan. Mari Engkau memberkati, sehingga situasi ini Tuhan boleh berlalu dari bangsa kami, dari lingkungan kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik, kami boleh kembali beraktivitas dengan leluasa, dan terlebih kami boleh beribadah bersama-sama kembali ya Tuhan. Kami berdoa buat tim medis, tim yang sukarelawan yang bekerja ya Tuhan, yang terlibat dalam penanganan kasus ini ya Tuhan. Mari Engkau memberkati, sehingga mereka semua dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, dan mereka boleh merasakan kasih dan pimpinan Tuhan.
di dalam kehidupan mereka. Pasien yang positif, mari Engkau berkati mereka, berikan pengharapan kepada mereka, dan kami yakin dan percaya Tuhan pula akan memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah persekutuan kami bersama-sama dengan jemaat di rumah mereka masing-masing. Mari Engkau berkati mereka ya Tuhan, sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Ibadah jemaatmu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tim musik yang boleh menolong kami dalam pelayanan pagi hari ini, mari Engkau berkati mereka dalam masa muda, dalam pendidikan, bahkan dalam segala kerinduan-kerinduan mereka. Sebentar ketika firman-Mu ditaburkan di tengah-tengah kami ya Bapa, mari Engkau berkati sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau bagi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, ucapan syukur kami yang kami datang bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ia akan menjadi landasan persekutuan kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita, dan hanya Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan sebagai tanda kesiapan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita naikkan pujian, ku perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita ulangi pujian ini dengan penuh perserahan kita kepada Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti
hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari sekali katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hati kami, menjamah hatiku. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Bapa, ini ungkapan hati kami bahwa kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami berdiri di hadapan-Mu pagi hari ini, membuka hati dan pikiran kami, siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan walaupun situasi di sekitar kita kadang membuat kita khawatir, secara khusus kita di NTT tentunya Bapak Ibu ya, karena beberapa hari ini terus terjadi peningkatan tentang orang-orang yang positif tentang COVID-19. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Inilah menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita perhatikan Alkitab kita, dan saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati kita dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Allah bagi setiap kita. Semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kontrol kehendak Allah. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada yang namanya untung-untungan.
Karena sebagai orang percaya, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, entah itu yang baik menurut pandangan kita maupun yang buruk menurut pandangan kita, semua itu ada dalam kontrol Allah. Namun kadang sebagai manusia kita tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi, atau mengapa Allah mengizinkan terjadi penderitaan, mengapa Allah mengizinkan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah dibutuhkan kepekaan kita untuk mengerti maksud Allah, maksud dan kehendak Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu, di tengah wabah pandemik yang kita hadapi hari ini, kita mengalami situasi yang sulit. Pandemik mempengaruhi keterbatasan kita untuk bergaul. Pandemik mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa kita. Pandemik mempengaruhi kondisi pekerjaan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus ingat dan kita harus menyadari bahwa di dalam situasi seperti ini pun Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah bagi kita. Itulah sebabnya salah satu penulis lagu rohani menuliskan sebuah lagu, ada pelangi di balik hujan. Tidak selamanya penderitaan itu akan terus menjadi penderitaan. Tidak selamanya penderitaan itu akan terus menjadi sebuah yang menyusahkan. Tetapi ada pelangi sehabis hujan. Ini menandakan bahwa ada pengharapan di tengah-tengah situasi pandemik yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan turut bekerja, dan ketika Tuhan turut bekerja, maka tidak ada pekerjaan Tuhan yang gagal. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak terjadi. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak berhasil. Karena apa? Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu semua adalah baik adanya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam pembacaan kita, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita merasa, oh Tuhan, kenapa Tuhan membenci kita? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mungkin kita salah, mungkin kita ini dan itu dan ini dan itu. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas daripada kontrol Allah. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika Tuhan mengizinkan terjadi penderitaan, ketika Tuhan mengizinkan terjadi pergumulan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang saya katakan minggu lalu, ketika kita telah menjadi anak-anak Allah, ketika kita hidup dalam roh Allah, memang kehidupan kita hidup dalam sejahtera, tapi bukan berarti kita lepas daripada pergumulan. Karena apa? Ketika terjadi pergumulan, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya bagi kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan jemaat di Roma juga, dalam pembacaan kita hari ini, ketika kita membaca ayat 17 dan ayat yang ke-18 dalam pasal yang sama pembacaan kita menemukan bahwa Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa ketika mereka menjadi anak-anak Allah, maka mungkin mereka akan mengalami penderitaan, mungkin mereka akan mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Tetapi Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-18 bahwa penderitaan sama ini, dalam ayat 18 pasal 8, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini merupakan sebuah harapan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebuah harapan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Harapan yang positif, harapan yang membangun semangat jemaat yang ada di Roma, bahwa ketika mereka menjadi anak-anak Allah, sekalipun mereka harus menghadapi penderitaan, tetapi ada pengharapan tentang kemuliaan yang akan dinyatakan kepada mereka. Kemuliaan yang dari mana, saudara? Kemuliaan yang dari Allah. Kenapa? Karena Allah telah memilih kita dan membenarkan kita untuk diselamatkan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, dan dikatakan dalam pembacaan kita minggu lalu bahwa sebagai anak-anak Allah kita menjadi ahli waris.
Jadi Paulus menyampaikan harapan. Paulus menyampaikan sebuah kenyataan bahwa mungkin ketika kita menjadi anak Allah, kita akan mengalami pergumulan, kita akan mengalami penderitaan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, Paulus sudah menyampaikan harapan bahwa sekalipun kamu harus mengalami penderitaan, sekalipun kamu harus mengalami pergumulan, tetapi ada harapan tentang kemuliaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Dan yang menjadi dasar atau indikator pesan Paulus ini adalah ayat yang ke-28 pembacaan kita. Dikatakan di sana, Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus mengatakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti rela ikut menderita karena kasih kita kepada Allah. Rela turut menderita karena berita tentang Injil Allah. Ketika kita mempelajari kehidupan pemberitaan Injil di masa yang lalu, kadangkala pemberitaan Injil harus disertai dengan seorang yang martir, seorang yang menyerahkan nyawanya untuk pemberitaan Injil. Dan dari nyawa yang diserahkan itu ada buah yang bertumbuh. Mengapa? Disinilah dilihat bahwa di tengah-tengah penderitaan para penginjil-penginjil yang dulu, Allah pun turut bekerja sehingga Injil terus bertumbuh sampai hari ini. Lalu, apakah arti dari perkataan Paulus Allah turut bekerja? Allah turut bekerja. Yang pertama yang kita melihat bahwa ketika Paulus mengatakan Allah turut bekerja, berarti Allah mengetahui seluruh isi hati kita. Karena Allah bekerja untuk menyelidiki hati kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang menciptakan tubuh kita adalah Allah. Ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, dalamnya laut bisa diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang bisa menduganya? Tetapi kita melihat dalam pembacaan kita di ayat yang ke-27, di sini dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Satu-satunya yang mengetahui kedalaman hati seorang manusia ialah penciptanya. Siapa pencipta kita? Allah, saudara. Allah menyelidiki hati kita. Allah mengetahui kedalaman hati kita. Allah mengetahui apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Terkadang dalam hidup kita merasa berat untuk mengungkapkan segala pergumulan kita dalam doa. Karena mungkin kita takut orang lain mendengar pergumulan kita takut orang lain mengetahui pergumulan kita. Mengapa kita takut? Karena pergumulan ini sangat berat. Dan kita malu kalau kita takut ketika orang lain mengetahui bahwa kita memiliki pergumulan yang berat. Tetapi dalam pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa Allah bekerja untuk menyelidiki hati kita. Allah bekerja untuk menyelidiki hati nurani kita. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-26 bahwa roh Allah yang Tuhan taruh dalam hati kita, roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika roh Allah sudah ada dalam hati kita, ketika roh Allah Tuhan sudah ada dalam hidup kita, maka sekalipun pergumulan-pergumulan kita tidak kita ungkapkan keluar dari mulut kita ketika kita berdoa kepada Allah, tetapi Allah telah mengetahuinya di dalam hati kita. Inilah keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah, bahwa ketika kita menjadi anak Allah, maka Allah turut bekerja dalam hidup kita. Roh Allah turut bekerja dalam hidup kita. Allah bekerja bagi kita untuk mengetahui. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, mungkin kita sangat susah untuk bercerita kepada orang lain, untuk membagikan pergumulan kita kepada orang lain.
Mungkin kita susah menemukan orang yang bisa kita percaya untuk kita tempati bercerita tentang pergumulan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah bosan mendengarkan cerita kita, yang tidak pernah bosan mendengarkan curahan hati kita. Bahkan sebesar apapun pergumulan yang kita bawa kepadanya, justru dia mengatakan, marilah kepadaku, wahai engkau yang berbeban berat dan letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan ini, saudara. Allah menawarkan ini kepada kita. Ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki tantangan hidup, ketika kita menghadapi penderitaan, kita tidak tahu kita mau minta tolong kepada siapa. Tetapi tangan Tuhan selalu terbuka, menantikan kita datang kepadanya. Mengapa? Karena Allah selalu bekerja untuk menyelidiki hati kita, untuk melihat kebutuhan hati kita, melihat pergumulan-pergumulan kita, dan menantikan kita datang berseru kepadanya, sehingga dia bisa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Jangan berhenti berdoa, Bapak Ibu, karena Allah tidak berhenti bekerja untuk kita. Hal yang kedua, apa arti dari Allah turut bekerja? Allah turut bekerja berarti Allah bekerja untuk menentukan, Allah bekerja untuk memilih, dan Allah bekerja untuk memanggil dan membenarkan orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, 4 hal ini merupakan bagian besar dalam karya penyelamatan umat manusia. Setiap manusia ditentukan untuk diselamatkan oleh Allah. Karena tujuan Allah datang ke dalam dunia ialah menyelamatkan semua orang. Setiap manusia, semua manusia ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan. Penawaran tentang keselamatan atau penawaran tentang penebusan itu bukan hanya berlaku bagi orang percaya, itu bukan hanya berlaku bagi satu suku bangsa, itu bukan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, tetapi bagi semua orang. Tawaran Allah untuk memberikan keselamatan kepada dunia itu diberikan kepada seluruh dunia, kepada semua orang. Tetapi yang terpilih adalah hanya orang-orang yang mau membuka hati untuk menerima tawaran keselamatan yang diberikan oleh Allah. Memang semua manusia ditentukan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan begini, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi aku datang untuk mencari orang-orang yang masih terhilang. Artinya bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi untuk semua orang. Tetapi yang dipilih oleh Allah adalah siapa? Mereka yang mau membuka hati. Membuka hati untuk menerima tawaran itu. Membuka hati untuk menerima tawaran yang diberikan oleh Yesus tentang keselamatan itu. Lalu setiap orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka dipanggil oleh Allah. Untuk apa dipanggil? Untuk dibenarkan oleh Allah, saudara. 4 hal ini menjadi hal mendasar di dalam karya penyelamatan Allah. Ditentukan, itu berlaku untuk semua orang. Dipanggil bagi orang-orang, dipilih bagi orang-orang yang mau membuka hati, mau menerima tawaran itu. Dan ketika mereka telah dipilih, kemudian dipanggil untuk dibenarkan oleh Allah. Nah, Allah mengerjakan semuanya ini. Tidak perlu dibantu oleh kekuatan manusia, tapi Allah mengerjakannya sendiri. Bagaimana cara Allah mengerjakan? Bagaimana cara Allah mengerjakannya? Allah mengerjakannya dengan melakukannya bersama-sama dengan orang-orang yang telah terlebih dahulu ditebusnya. Kita melihat bahwa terlebih dahulu dia memilih murid-muridnya. Ada 12 murid yang dia pilih. Kemudian dalam kisah para rasul dia memilih para rasul kembali. Lalu kemudian para rasul memuridkan lagi. Dan akhirnya semakin banyak orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan Allah. Allah bekerja melalui para murid, Allah bekerja melalui para rasul, Allah bekerja melalui para hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini Allah bekerja
melalui setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang salah mengerti tentang 4 hal ini. Mereka beranggapan bahwa keselamatan hanya ditawarkan oleh Yesus kepada orang-orang percaya. Tapi kita harus mengingat kembali perkataan Yesus yang mengatakan, "Aku datang untuk mencari yang terhilang." Penawaran keselamatan Allah, penawaran keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada semua orang, berlaku untuk semua orang. Tetapi yang tidak menerima keselamatan itu, yang menerima keselamatan itu ialah mereka yang membuka hati dan menerima tawaran keselamatan daripada Allah. Allah bekerja bukan hanya untuk membenarkan, tetapi Allah turut bekerja mulai dari masa penentuan. Allah bekerja mulai dari masa penentuan. Allah bekerja melalui orang-orang Kristen yang sudah percaya untuk menawarkan berita keselamatan bagi setiap orang yang belum percaya. Itulah sebabnya orang Kristen dituntut harus bersaksi. Salah satu tugas utama orang Kristen, salah satu panggilan utama orang Kristen, selain bersekutu, selain melayani, ialah bersaksi. Harus bersaksi. Bersaksi melalui apa? Bukan hanya melalui kata-kata kita, tapi bersaksi melalui seluruh tingkah laku kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setiap kesaksian kita, di dalamnya Allah turut bekerja. Ketika kita bersaksi, maka Allah turut bekerja meyakinkan dan membuat orang mau membuka hati untuk menerima berita Injil tersebut yang kita sampaikan. Itulah sebabnya dalam bersaksi kita harus melibatkan Roh Allah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan pribadi, jangan hanya mengandalkan kefasihan kita, karena kita sudah ikut pelatihan penginjilan di berbagai level, maka kita bisa bersaksi. Belum tentu. Kenapa? Karena yang memampukan kita untuk bersaksi ialah Roh Allah. Bukan usaha kita, tapi Roh yang berdiam dalam diri kita, yaitu Roh Allah. Ketika kita bersaksi, kita harus melibatkan Roh Allah, sehingga Roh Allah meyakinkan orang untuk menerima berita keselamatan itu. Dan ketika mereka diyakinkan oleh Roh Allah, maka Allah memanggil orang itu untuk mengalami pertobatan dan dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan berbangga diri. Ketika kita melakukan sebuah penginjilan, ketika kita melakukan sebuah kesaksian, lalu orang menerima ke Kristus melalui kesaksian kita, jangan berbangga diri, karena itu bukan usaha kita. Itu adalah pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Pekerjaan Allah untuk meyakinkan mereka, dan pekerjaan Allah untuk memanggil mereka. Memanggil mereka untuk apa? Memanggil mereka untuk bertobat, lalu kemudian dibenarkan oleh Allah. Jadi, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Tidak hanya berhenti di pembenaran, tetapi Allah terus bekerja dalam hidup kita, agar kita semakin bertumbuh, agar kita semakin menghasilkan buah, dan menjadi kesaksian tentang Allah dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, bahwa Allah turut bekerja untuk apa? Untuk memuliakan kita ketika kita memasuki hari penghakiman, ketika kita berjumpa dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Jadi, istimewalah kehidupan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak ketebusan Allah. Mengapa? Karena ternyata dalam hidup kita bukan hanya diri kita sendiri yang bekerja. Dalam hidup kita bukan hanya diri kita sendiri yang melakoni kehidupan kita, tetapi Allah turut bekerja dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita mengalami penderitaan, sekalipun mungkin kita mengalami tantangan, tetapi di dalam kesemuanya itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Pikiran kami, hati kami sangat terbatas untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah firman ini, biarlah Roh Allah yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang akan menerangkan dan menjelaskan firman dalam hati kami, sehingga kami semakin mengerti dan semakin memahami apa yang Tuhan mau bagi kami.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kita, dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan selalu meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan nyanyian Kemenangan Iman 189, Dalam Hatiku Ada Gemar, sambil kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentuhan. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cepat, waktu hidupku amat cepat, jauhlah dari kemenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan beriku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sekarang ku menghadap mejanya, sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan, tetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau bagi kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkarya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Biarlah sumber-sumber berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu senantiasa diatur oleh Tuhan, sehingga kebutuhan mereka senantiasa dicukupkan oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kekuatan kita dalam kehidupan kita hanya berasal daripada Tuhan. Menjalani kehidupan kita tidak mampu sendiri, tapi kita membutuhkan Allah menjadi penopang dalam hidup kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita naikkan pujian kita yang sekaligus menjadi ungkapan iman kita, bahwa bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi pujian ini, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini ungkapan iman kami ya Tuhan. Kaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Sekalipun dunia di sekitar kami mengalami kekhawatiran, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, tetapi satu-satunya harapan kami dalam hidup kami adalah di dalam Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing hari ini. Berkatilah dan pimpinlah kami ya Tuhan senantiasa. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami bersama-sama, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan sebagai pengumuman bahwa ibadah kita masih tetap seperti biasa. Minggu depan kita masih akan beribadah online dari rumah kita masing-masing. Dan seterusnya ada beberapa pemberitahuan di buletin yang dikirimkan ke rumah kita masing-masing. Mari kita memperhatikan dan mari kita terus mendukung dalam doa pelayanan-pelayanan kita di Gereja Cibaik Kupang. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.